Kembali lagi Sobat Ulung. Ulung udah nemuin lagi film baru yang enak buat direview. Judul film kali ini adalah EUU, film reinkarnasi yang terkandung banyak harem-harem di dalamnya. Ada juga sisi komedi kayak film si Denji dulu. Oh, watashi no ako aisu no apore de empor. Latar film ini dimulai dengan seseorang yang nampak gagah perkasa sedang sekarat di atas tempat tidurnya. Dikelilingi banyak orang yang berpakaian mirip kayak mukena. Pria tua ini adalah seorang raja yang sangat jurdil, jujur dan adil. Dia sangat dihormati oleh semua rakyatnya karena dia telah membawa rakyatnya ke arah era kemajuan. Bahasa kerennya sih glow in the dark. Namun sayang, di awal film dia udah mau mati aja. Nggak bisa dilihat gimana kebijaksanaannya. Tapi cek abi teh biasalah, namanya juga film reinkarnasi. Saat dia benar-benar mau mati, dia bukan ketemu sama malaikat Ijroil sang penyabut nyawa. Dia malah didatangi Dewa Alistia yang masya Allah cantiknya. Dewi Alistia berterima kasih pada Ingis karena selama hidupnya telah melakukan hal untuk kebaikan umat manusia. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, Dewi Alistia akan mengabulkan permintaannya apapun itu. Ingis berpikir sejenak. Dia bilang bukan dia mau hitung-hitungan, tapi selama dia hidup dia udah berbakti sama rakyat dan kerajaannya. Jadi dia ingin terlahir kembali dan dia ingin tahu jadi sekuat apa dia jika dia menyembuhkan hidupnya berlatih bela diri. Dewi Alistia pun mengabulkan permintaannya. Dia tak sabar menantikan bertemu dengan Ingis saat sudah bereinkarnasi. Ingis pun kehilangan kesadaran dalam beberapa saat. Saat dia sadar, dia sedang digendong oleh seorang pria yang terlihat sangat bahagia karena anaknya lahir. Ingis sangat kagum karena ternyata dia benar-benar bisa terlahir kembali, bahkan dengan nama yang sama. Namun dia kaget saat ayahnya bilang dia akan menjadi wanita yang sangat cantik kelak. Ternyata dia terlahir kembali seorang wanita. Mengetahui hal itu, Ingis langsung menangis dengan sangat kencangnya. Keesokan harinya, Ingis ditidurkan oleh ibunya. Namun saat ibunya keluar, dia langsung membuka matanya dan testing atas kekuatan lamanya. Ternyata kekuatan dewa di tubuhnya masih ada meskipun dia berada di tubuh seorang wanita. Bahkan dengan kekuatan dewa itu, Ingis bisa terbang. Saat dia asik terbang, di luar terdengar banyak teriakan bahwa ada iblis batu menyerang. Semua orang sangat ketakutan. Begitu juga ibu Ingis. Ibunya masuk saat Ingis sedang terbang dan membuat dia kikuk dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Dia langsung menangis agar mengecoh pemikiran ibunya. Ibunya membawa Ingis lari ke tempat persembunyian. Di sana ada Rafael, anak 5 tahun yang akan jadi kesatria, dan adiknya, anak bayi berumur sama seperti Ingis. Ibunya mengajak Ingis melihat pertarungan di jendela. Ingis sangat senang. Dia merasa sedang nonton film Ultraman pakai kacamata 3 dimensi. Dia senang karena di dunianya banyak iblis kuat yang bisa membuatnya jauh lebih kuat juga. Rafael agak sedih. Dia sudah memiliki alat pengendali artefak yang disebut Round. Namun dia malah diam di tempat persembunyian bersama cewek-cewek. Kalau saja cewek-ceweknya cabe-cabean, dia pasti akan merasa bahagia mengungsi di sana. Tanpa terduga, iblis batu sampai ke tempat mereka, membuat lubang yang sangat besar di tembok, bahkan sampai melukai ibu Rafael. Ibu Ingis menyerahkannya pada Rafael dan menyuruhnya pergi agar anak-anak bisa selamat. Namun Rafael malah melongo kayak figuran Japanese yang disodorin gunung kelut kembar di depan matanya. Ibu Ingis bertarung dengan berani, bahkan keahlian pedangnya agak lumayan.
bisa buat lawan begal kalau lagi open BO malam-malam. Namun iblis batu kuat banget, kayak Popeye abis makan bayam. Akhirnya Raphael milih nurunin Ingis dan Ani agar dia bisa ikut bertarung dengan Ibu Ingis. Pas awal sih dia bersemangat dan pede banget, namun setelah kena tebas monster dia kena mental, kayak user Odet yang ketemu musuh Jilong. Ibu Ingis sudah pingsan duluan. Malah akhirnya karena gak ada pilihan, Ingis merangkak maju mendekati iblisnya. Mereka saling menatap, seakan-akan sama-sama bisa berkomunikasi dalam hati. Ingis sebenarnya gak mau jadi pahlawan, tapi kalau bertarung buat nyelamatin diri sendiri apa boleh buat. Saat monster itu makin dekat sama dia, Ingis menajamkan matanya dan mengeluarkan kekuatan dengan skala besar, mirip Kamehame Goku di film Dragon Ball. Sayangnya Raphael melihat Ingis melakukan itu dan keheranan banget. Tapi untungnya si Raphael ini pingsan dan dia bakal mikir kalau barusan adalah mimpi atau ilusinya. Monster itu pun terbang dan menyiasakan lubang di tembok. Karena Ingis masih sangat bocil, dia kelelahan dengan kekuatan barusan. Dia pun bobo dengan sangat nyaman. Saat terbangun, dia berada di depan ayahnya. Dia mendengarkan perkataan mereka bahwa masih ada iblis yang lebih kuat dan Ingis ingin melawannya. Tayangan dilanjutkan pada Ingis yang berusia 5 tahun. Dia sangat senang kalau reinkarnasi jadi cewek, tapi ceweknya cantik. Di kehidupan lama dia berharap banget punya cucu kayak gini. Datanglah Rani, dia menyapa Ingis dan mengajak nonton kakaknya Raphael berlatih pedang. Kakaknya adalah salah satu kesatria terfavorit di negeri itu. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Raphael adalah kapten, yakni ayahnya Ingis. Ketika mereka sedang asik bertarung, datanglah tamu tak diundang. Mereka adalah pedagang, penjelajah yang sering berhadapan dengan iblis batu. Mereka ingin berlatih tanding dengan pasukan kesatria dan diterima dengan ramah oleh Raphael dan ayahnya Ingis. Sebelum bertarung dia kelihatan sangat lemah, namun saat bertarung semua kesatria dikalahkan dengan sangat mudah, bahkan membuat dia jadi sombong sekian rupa. Bahkan di satu pertandingan ada pedang yang terlempar ke atas kepala Ani, untung bisa ditangkap oleh Ingis dengan sangat elegan. Semua orang kagum pada Ingis, kayak lihat artis Bollywood pas lagi nyanyi-nyanyi. Ingis mengamati bahwa orang itu bertarung dengan ilmu sihir. Dia mengunci gerakan lawannya agar dia bisa menyerang dengan mudah. Sayangnya tak ada satu orang pun yang menyadari kelicikan itu selain Ingis. Saat Raphael ingin bertarung dengan Ingis, memberitahunya bahwa jangan melihat mata lawannya saat bertarung agar tak terkena sihirnya. Raphael bertarung dengan melihat ke bawah. Terbukti lawannya kewalahan. Namun karena tak terbiasa, Raphael malah menabrak tembok karena melihat ke bawah dan akhirnya diserang dengan mudah. Lawannya malah meledek karena kesatria suci malah bertarung sambil merunduk sampai menabrak tembok. Bagaimana nasib kerajaan ini jika kesatria terkuatnya seperti itu? Ingis pun maju karena dia sudah harus mengembalikan harga diri kerajaannya. Awalnya pemuda itu menolak, namun saat Ingis bilang akan membocorkan kecurangannya, pemuda itu bersedia. Inggris, mucha da zo. Ayah Ingis pun sempat menolak juga. Saat Ingis ancam akan memberitahu ibu ayahnya membeli guci mahal, dia langsung menyemangati Ingis. Pertandingan dimulai. Bahkan Ingis memilih menutup mata karena ingin tahu kekuatannya seperti apa. Ternyata dia bisa menangkis semua serangan pemuda itu, membuat semua orang terkagum. Bahkan ayahnya menjadi bangga. Setelah jual beli serangan, akhirnya pemuda itu pun dikalahkan dengan rasa malu. Ani pun berlari dan memeluk Ingis. Ayah pemuda itu pun menyelami ayah Ingis dengan malu dan langsung pergi meninggalkan kerajaan itu dan memuji Ani karena sangat hebat. Ani juga akan terus berlatih hingga level kekuatannya meningkat. Karena untuk itulah tujuan dia terlahir kembali. Sus.